silakan masuk. Ada apa nih? Iya, maaf. Ada apa nih? Saya nggak ngasih kabar ya, saya tiba-tiba kesini. Iya. Kenapa, Bu? Enggak. Oh, iya. Ada apa? Ini loh, saya pengen ngobrol sama Ibu. Iya. Ngobrol Nggak apa-apa ya. Silakan. Ya pokoknya Ngobrol apa? itu loh, kayak biasanya itu loh Bu, biasanya saya bikin konten-konten gitu tuh loh Bu. Alah. Enggak, Aku malah meniki. Alah Ibu ini, Ibu loh udah biasa bikin juga kayak gitu kan, saya penasaran. Alah Mbak. Iya, nggak apa-apa ya Bu ya. Alah. Malah kita cerita-cerita sedikit aja lo, ngobrol-ngobrol toh. Jadi biar Isin aku Mbak. iya, paling enggak itu kita tahu ada siapa sih di balik. Aduh. Di balik. Kerso ya. Ada cuma sebentar aja loh Bu ya. Sekali-sekali tampil juga. Jangan cuma di belakang layar. Wes. Tapi aku ganti baju yo. Tapi nggak apa-apa sih. Isin aku. Ya, dandan cantik dulu ya. Bu, Iya. Bentar ya. Iya, Sip, iya. yo. Iya, Bu. Aduh, bener-bener deh, serius lu. Wanginya sampai sini loh, Bu. Jadi gak wangi, lagi wangi. Ih, dandan beneran loh. Sebelum kita mulai ngobrol, saya mau nyoba dulu ya. Oke, silakan. Ya, selamat siang cerita lovers. Ketemu lagi sama saya Tanti. Kali ini saya jalan-jalan ke rumahnya seorang ibu Wiwi yang banyak sekali memberikan motivasi pada saya dan pada semua orang ya. Oke, tapi sebelumnya ya, sebelum kita ngobrol, saya selalu mengingatkan kepada Anda cerita lovers, jangan lupa untuk subscribe channel kita Cerita Wanita Channel. Jangan lupa juga untuk Anda like, comment, and share jika konten-konten kita bermanfaat untuk Anda ya. Oh ya, yang terakhir, jangan lupa juga untuk selalu tekan tombol loncengnya untuk selalu update konten-konten inspiratif dari kita. Oke, saya langsung saja ke Ibu Wiwi. Ibu Wiwi terpesona sama saya. Bu Wiwi, tadi saya bilang ke cerita lovers ya, kalau saya hari ini datang ke rumahnya Ibu Wiwi satu tanpa pemberitahuan, panjang tak sengaja Bu. Iya, saya mau bikin surprise sama Ibu ya. Jadi biar enak, kita ngobrolnya lebih natural ya. Aduh, apa? Aku isi. Bu, saya mau nanya dulu deh, Bu Wiwi ini kan aktivitasnya di luar banyak sekali ya. Ya, selain sebagai seorang PNS, ya kan Bu ya. Terus juga aktivitas komunitas di luar juga banyak ya. Salah satu komunitas yang dikelola sama Ibu Wiwi itu namanya Ada sih komunitas Papa Rawi Smart, Mbak. ini yang mau saya tanya lebih detail ya. Oke, dari semua banyak komunitas, saya penasaran sama komunitas yang satu ini Bu. Iya. Karena komunitas yang satu ini jadi apa ya, embrio ya, betul ya Bu ya, kalau boleh dibilang kayak gitu ya. Boleh. Jadi embrio sampai lahirnya cerita wanita channel ini. Nah, oke, mungkin awal cerita komunitas Papa Rawi Smart ini dulu deh. Ya Bu, tadi saya mau nanya ini, dari sekian banyak komunitas yang Ibu ikuti ya, ini salah satunya adalah komunitas Papa Rawi Smart. Sejarah terbentuknya Papa Rawi Smart itu gimana Bu ceritanya? Tani ya Mbak ya. Ya. Aja turun. Jangan tidur. Nih, saya dulu kan seneng ya dengar orang itu, seneng dengar musik itu. Satu keluarga itu pokoknya jam 5 pagi cetek itu sudah nyetel radio itu gitu loh ya. Jadi gelombang radio itu tak cetek cetek ngono wis pokoknya bunyi terus mulai jam 5 pagi itu sampai nanti jam 4 sore. Kenapa kok sampai jam 4 sore? Karena nanti kalau sudah jam 4 sore itu kayaknya untuk segmennya anak-anak muda. Iya. Jadi saya kan wis tuwek ya. Oh, jangan merasa tua tuh Bu. Jadi mulai jam 5 oldies, terus disambut tembang kenangan, Iya. terus habis itu nek keroncong ya keroncong, kalau enggak ya oldies, dangdut ya, dangdut nostalgia, dangdutin.
Nah, untuk selanjutnya ini rasanya kok off date bisa. Jadi wes iku wes udah nggak bisa ngikutin ya musiknya ya. Wes ngene-ngene jedak-jeduk itu. Aku wes rasanya wes gak nutut makanya sampai jam 4. Iya. Nah, itu aku dengarnya terus ya tak matiin radio gitu. Jadi sambil beraktivitas apapun aku mesti nyetel itu. Wes ditemani sama radio itu tadi ya. Iya. Oke. Terus kok akhirnya membentuk Papa Rawi Smart tadi itu gimana, Bu? Oh iya. Nah, terus suatu saat radio itu mengadakan pertemuan, Mbak, pertemuan jumpa darat katanya gitu ya. Nah, di suatu restoran. Nah, kami kumpul waktu itu, ikut ya, aku mendaftar dengan satu keluarga, 6 orang waktu itu. Luar dengan biasa. dan sebagainya, Dan semuanya memang pendengar setia. Ya. Nah, terus kumpul. Nah, di situ kami didata waktu itu. Ya. Nama, terus gini-gini dan alamat dan sebagainya. Terus didata oleh seorang ibu. Nah, kami kan akhirnya bertukar ini ya, telepon, nomor telepon kan. Nah, sejak itu, Mbak, kami intens telepon-teleponan. Zaman dulu kan belum ada WA ya, jadi telepon-teleponan. Kita kumpul lagi. Nah, seperti itu. Akhirnya kok kita yuk jumpa darat sekali-sekali kayak gitu. Tapi memang bukan dari radionya, dari kami pendengarnya. Nah, dari pendengarnya kami membentuk, ayo kita bikin paguyuban naik. Nah, waktu itu terus kan kumpul-kumpul, Mbak. Kebetulan aku minta izin ke radionya itu tadi di studio. Nah, kami ngumpul-ngumpul di sana. Nah, semacam ya perkumpulan cilik-cilikan di antara pendengar itu. Tapi bercilik-cilikan, tapi ada yang dari Gresik, ada yang dari Lamongan, dari ini, dari Sidoarjo, terus Kempol. Bukan. Nah, kami di situ membentuk, kita bikin paguyuban itu tadi. Jadi paguyuban pendengar radio itu tadi. Nah, smart itu dari kata santun, bermartabat dan bermanfaat. Seperti itu. Jadi harapannya seperti itu. Jadi walaupun kumpul-kumpul, tapi kita tetap harus bermanfaat dan bermanfaat gitu. Jangan sekedar ubiak-ubiuk. Iya, nggak ada tujuannya. Iya, seperti itu. Terus Ibu di situ sebagai apa, Bu? Apa ada jabatan-jabatannya gitu di situ? Ya itu kan waktu itu kami bahas juga ya masalah itu. Apa ada ketuanya atau ada apa-apa gitu. Ternyata dari bapak-bapak sesepuh ya, ibu-ibu sesepuh ya. Kenapa kok ibu sesepuh? Karena memang beliau-beliaunya itu sudah ini ya, punya jabatan, punya ini, punya tingkatan, dan rasanya itu saya ini rasanya suka sama beliau-beliaunya itu. Saya kan waktu itu ya rodok muda sih dibanding mereka. Jadi rodok muda. Jadi terus moro-moro kok gini, wes sepakat koordinatornya Bu Wiwi Yono katanya gitu. Kita ubah langsung wes gak kadek ditanya, gak kadek rembukan wes moro-moro tuh jedok wes langsung di Bu Wiwi Yono jadi koordinator. Berarti sejak itu ya sampai dengan hari ini. Sampai hari ini ya. Oke, kalau gitu dari semua cerita panjang tadi yang sudah Ibu sampaikan, saya pengen tahu jadi sejak kapan sebenarnya lahirnya Papa Rawi ini? Apa sejak Ibu ketok palu atau gimana? Kayaknya sejak tahun yang kumpul-kumpul itu kan 2006 ya, Mbak ya. 2006. Terus kita omong-omongan dan sebagainya intensif, omong-omongan itu tahun 2008 itu baru dijedok gitu. Awas ya, maksudnya itu sebetulnya kami sudah kumpul-kumpul kan, cuma saya jadi koordinator jedok itu 2008. Nah, terus kegiatannya, Mbak, itu yang pasti dua. Satu itu yang pertama itu setiap Februari, kebetulan waktu itu jedoknya itu bulan Februari, Mbak. Jadi setiap Februari itu kami mengadakan jumpa darat. Itu istilahnya gathering. Nah, jadi kayak peringatan ulang tahun ya dalam rangkanya. Ya, ternyata setelah mengadakan acara
gathering itu kami baru tahu bahwa jangkauan radio itu sampai jauh Mbak. Ada yang dari Jakarta datang khusus untuk menghadiri gathering itu. Ada Banyuwangi, ada Bali, ada terus bahkan ada yang cuma titip salam karena beliaunya tidak bisa hadir. Itu dari Australia, dari mana Amerika, itu cuma titip salam ya Wi, gitu aja. Nggak nyangka sih sebetulnya. Saya kira jangkauannya cuma ya Surabaya. Ternyata ya ampun gitu. Terus kegiatan yang kedua itu biasanya diadakan bulan Agustus Mbak, kita jalan-jalan. Nah jalan-jalan ngumpul di studio itu, kita sewa bis besar. Terus siapa yang mau ikut monggo silakan, kita jalan-jalan ke Malang, ke Lamongan, ke mana gitu. Itu ada tujuan tertentu atau silaturahim sama pendengar yang ada di daerah sana tuh? Ya, biasanya kami menentukan itu ada yang dituju. Misalnya ada anggota yang dari Lamongan, kita ke Lamongan. Nah, nanti sama pendengar yang di situ kita diajak jalan-jalan. Ya, saya doakan semoga saya tadi jalan-jalannya ke Australia ya Bu ya. Dengerin di sana ya Bu ya. Amin. Oke. Wanita, penasaran kan ya? Saya juga penasaran. Ayo, Bu Wiwi bisa cerita apa hubungannya ini sebenarnya Bu ya? Apa Rawi Smart sama cerita wanita channel yang sekarang lagi hangat-hangatnya gitu? Gini Mbak, kami di Papa Rawi itu kan punya grup WA. Nah, saum. Nah, terus tadi ada kegiatan dua, satu gathering, keduanya jalan-jalan. Di masa pandemi Mbak, bisakah jalan ini dua-duanya? Sama sekali tidak bisa. Akhirnya kami ya diam aja, silaturahmi di saung itu cuma sehat atau apa. Akhirnya bikin supaya tetap aktif, para pendengar itu, teman-teman itu tetap saling komunikasi dengan akrab. Akhirnya terus saya nyampaikan ke teman-teman, sekarang ini kan sedang marak-maraknya media sosial yang YouTube itu ya. Nah, apalagi sekarang semua orang pingin bikin konten gitu ya. Nah, saya juga kepingin Papa Rawi ini bikin konten gitu. Terus habis itu saya menghubungi sama mbak-mbak yang penyiar radionya. Terus kayak bersambut Mbak. Akhirnya juga kan. Biasanya kan kita di belakang layar. Biasanya cuma mendengarkan suaranya aja ya. Tapi sekarang bisa ketemu langsung. Bukan ketemu langsung ya Bu ya? Virtual. Kita bikin aja yuk gitu. Nah, saya terus sampaikan ke teman-teman. Ya setuju. Api itu pasti. Terus saya menghubungi dari pihak Bapak penyiar, ayo sambut. Oke, jadilah channel cerita wanita channel. Ya, ketemu lagi sama saya Tanti, masih di ngobrol-ngobrol bareng sama Ibu Wiwi, sang inisiator channel Cerita Wanita. Nah, sekarang saya mau nanya dulu sama Ibu Wiwi juga, konten-konten atau tema konten apa aja sih yang dibuat oleh channel ini ya? Ibu Wiwi bisa jelasin temanya apa aja Bu ini? Ya, kalau kontennya Mbak, temanya yang diangkat, saya berharap tema kehidupan sehari-hari aja. Misalnya si A berhasil sukses ini, atau tidak berhasil pun si B misalnya mengalami masalah apa yang akhirnya dia bisa survive. Nah itu diangkat. Nah seperti itu, jadi kayak talkshow gitu Mbak. Jadi ya omong-omongan biasa aja, santai ya. Nanti kan pasti menyebutkan masalahnya, bagaimana
beliaunya itu mengatasi masalah. Nah itu yang kita ambil manfaatnya. Nah itu salah satu konten seperti itu ya. Terus yang kedua ya perjalanan, misalnya jalan-jalan atau nge-vlog atau apa, monggo silakan, itu dari kontributor ya. Terus yang ketiga, ini yang rencana saya juga ada program kisah di balik lagu. Nah ini yang sepertinya saya bikin penasaran ini ya, kisah di balik lagu ini ya. Iya, nanti gini ada lagu, misalnya lagu A gitu ya. Ini kita kulik dari sisi kisahnya, dinyanyikan oleh siapa, dipopulerkan kapan, sama siapa, terus nah itu sambil diiringi musik nanti. Tapi masih belum. Ini masih rahasia ya. Iya. Jadi bikin penasaran juga ya. Makanya kalau cerita lovers yang hari ini nonton tayangan ini, kalau masih penasaran, sekali lagi ya, apa aja tema-tema konten kita yang sudah kira-kira ada 10 ya Bu ya, udah ada 10 konten yang sudah up ya. Oke. Jadi buat cerita lovers, jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk subscribe channel Cerita Wanita, like, comment, and share, dan tekan tombol loncengnya untuk selalu update konten-konten inspiratif dari Cerita Wanita. Nah Bu Wiwi, setelah perjalanan panjang pastinya ada sebuah harapannya yang ingin diwujudkan dari perjuangan ini. Apa sih harapannya? Harapan sih ya muluk Mbak sebetulnya. Satu, konten kita bermanfaat. Yang kedua, memberi istilahnya menambah wawasan, menghibur. Saat ini kan kita butuh hiburan ya Mbak ya. Kontennya itu yang ringan-ringan aja, obrolan santai yang bisa menghibur. Terus yang ketiga yaitu supaya mbak-mbak kita itu survive aja di kala pandemi ini ya. Cuma itu, aduh terharu Mbak aku. Aku mau nangis, nangis dulu Bu. Iya, cuma ya itu harapan saya sih Mbak. Iya, tapi pastinya kan sepanjang perjalanan nggak mudah kan Bu, semua itu bisa diwujudkan ya. Butuh kesabaran. Ya, Bu nangis beneran loh. Bener cerita lovers. Coba deh mungkin bisa di zoom. Ibu ini nangis beneran ini. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya, mudah-mudahan keinginan baik ini bisa terwujud ya, dan bisa disambut dengan apresiasi yang cukup bagus oleh cerita lovers ya. Terima kasih banyak ya waktunya, ceritanya juga ya. Mohon maaf saya itu nggak punya maksud untuk membuat Ibu Wiwi menangis ya. Tapi ini mungkin tangisan bahagia mungkin ya. Terharu dan bahagia. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Wiwi ya. Ya sukses terus untuk channel Cerita Wanita ya. Baik, cerita lovers itu tadi ngobrol-ngobrol saya dengan Ibu Wiwi Yono, sang inisiator channel Cerita Wanita. Nah, sekali lagi saya ingatkan untuk Anda, jika Anda belum subscribe, buruan saja subscribe, like, comment, and share ya, untuk cerita-cerita inspirasi dari kita selanjutnya. Dan terima kasih jika sudah menonton channel ini. Sampai jumpa.